Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Isashiburi desu ne. Minasan wa o genki desu ka? Alhamdulillah, watashi mo genki desu. Semoga minasang di rumah sehat selalu ya. Dan Sensei juga semoga sehat selalu, diberikan kekuatan sehingga Sensei bisa konsisten nih dalam mengonten. Sayang banget ya karena kesibukan satu dan hal lainnya. Jadi Sensei jarang upload video pembelajaran kita. Gak apa-apa lah ya, mudah-mudahan ke depannya Sensei akan banyak waktu untuk terus mengupload video pembelajarannya sehingga kalian akan terus belajar dari Sensei gitu ya. Insya Allah. Cak, minasang, hari ini kita akan belajar bahasa Jepang lagi nih. Yeay. Apa sih yang akan kita pelajari? Minasang, title o yonde kudasai. Yoku soji o shimasu. Rasanya tidak asing ya mendengarkan soji o shimasu. Apa itu ya? Kita lihat saja. Oke, Minasang. Di rumah, Minasang sering melakukan pekerjaan rumah tangga. Apa sih? Dan apa yang biasanya Minasang bantu untuk memperingan kerjaannya ibu dan ayah nih di rumah? Kalau Sensei biasanya di rumah itu seringnya beberes rumah, nyapu, ngepel, menjaga anak-anak, kemudian cuci piring sometimes ya. Nah, seperti itu. Minasang juga mungkin di rumah seperti itu ya, membantu ayah atau ibunya mencuci piring, mencuci baju, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Nah, di dalam bahasa Jepang ada loh pekerjaan rumah tangga yang bisa Minasang pelajari fungsinya untuk mengetahui nanti Minasang juga dapat menyebutkan dalam bahasa Jepang pekerjaan rumah tangga yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, kemudian mengutarakannya dalam bentuk cerita. Seru nggak nih? Seru dong. Hai, kita lanjutkan ya. Oke, kita lihat bersama. Di sini ada jenis 8 pekerjaan rumah tangga dalam bahasa Jepang. Sekarang Sensei akan mengucapkan bagaimana cara intonasinya dalam bahasa Jepang. Kemudian minasang di rumah bisa menirukannya ya. Siap? Hai. Ichi. Soji o shimasu. Ni. Ryori o shimasu. Sang. 洗濯をします。4、皿を洗います。5、アイロンをかけます。6、世話をします。7、花に水をやります。8、買い物をします。いいですか？kurang? はい、もう一度言ってみましょう。1、掃除をします。2、料理をします。3、洗濯をします。4、皿を洗います。5、アイロンをかけます。6、世話をします。7、花に水をやります。8、買い物をします。いいですか？Ya, Minasang di rumah nih suka melakukan yang mana dari 8 kegiatan yang sudah Sensei sebut? Ada yang suka beberes, ada yang suka menyiram tanaman, ada juga yang suka menjaga adiknya, menjaga neneknya, begitu ya. Kalau Sensei di rumah paling suka itu beberes rumah. Tetapi yang paling tidak Sensei sukai dan jarang dilakukan adalah menyetrika. Karena menyetrika itu pekerjaan yang pegel gitu ya, capek, terus panas, gerah, jadinya begitulah, kadang menumpuk dan sebagainya. Deska sudah mengetahui 8 pekerjaan rumah tangga. Kita lanjut nih, bagaimana ya cara mengaplikasikan 8 kosakata pekerjaan rumah tangga ini ke dalam percakapan. Ja, mite kudasai.
Ini sebelum masuk ke percakapan, kita akan belajar dulu bagaimana sih menggunakan frekuensi atau intensitas kita melakukan pekerjaan rumah tangga tersebut. Yang pertama ada penggunaan yoku. Yang kedua, tokidoki. Yoku dan tokidoki ini masih sering dilakukan, masih suka dilakukan. Maka dari itu, kita akan menggunakannya berpasangan dengan shimas. Lalu yang ketiga ada amari dan yang terakhir ada zengzeng. Fungsi dari amari dan zengzeng itu untuk menandakan bahwa kegiatan atau pekerjaan tersebut itu tidak suka dilakukan atau bahkan sama sekali tidak dilakukan, maka berpasangan dengan bentuk negatif, yaitu shimaseng. Sensei berikan contohnya dalam kalimat berikut. Watashi wa yoku soji o shimasu. Watashi wa ammari soji o shimasen. Watashi wa tokidoki hana ni mizu o yarimasu. Watashi wa zenzen Hanani Mizuo Yarimas. Nah, seperti itulah cara menggunakan frekuensi beserta kegiatannya atau pekerjaannya. Kita tempatkan dulu frekuensi tersebut di depan, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaannya atau aktivitasnya seperti itu. I desu ka? Hai. Kita lihat bagaimana cara mengucapkannya dalam sebuah dialog. Minasan kite kudasai. Yoku o tetsudai o shimasu ka? Hai, yoku shimasu. Donna o tetsudai o shimasu ka? Sara o araimasu. So desu ka. Oke, sekarang kita coba ya. Sensei yang akan bertanya, Minasang di rumah jawab ya. Atau Minasang boleh tulis di kolom komentar apa pekerjaan rumah tangga yang biasanya Minasang lakukan. Dalam bahasa Jepang ya. Oke? Hai, kita mulai. Minasang, yoku o tetsudai o shimasu ka? Donna o tetsudai o shimasu ka? Ah, so desu ka. Oke, bisa? Yeay, bisa ya. Insya Allah di rumah kita akan berlatih terus ya. Nah, sekarang kita akan berlatih bentuk negatifnya. Yang tadi kan pakai yoku dan tokidoki. Pasangannya adalah shimas. Sedangkan yang sekarang adalah amari dan zengzeng. Yang pasangannya itu adalah shimaseng. Sensei tanya lagi, minasang jawab di rumah ya. Yoku o tetsudai o shimasu ka? So desu ka. Hai, kita jawab menggunakan bentuk maseng karena hal tersebut jarang atau sama sekali tidak dilakukan. Begitu. Oke. Nah, dari percakapan tadi dapat kita simpulkan dalam refleksi materi pembelajaran. Nani-nani o mas, yang berarti partikel o ini digunakan untuk pekerjaan atau aktivitas atau kata kerja doshi dalam bahasa Jepang. Nah, kemudian yang kedua adalah yoku atau tokidoki mas. Sedangkan amari dan zengzeng menggunakan maseng. Jadi kita tinggal dibagi saja menjadi dua part ya. Yoku dan tokidoki menggunakan mas. Amari dan zengzeng menggunakan maseng. I desu ka? Yeay, minasang pintar ya di rumah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sensei. Ya, sekarang kita coba kerjakan yuk. Minasang berlatih berbicara dengan teman atau Minasang boleh berlatih di depan cermin,
tanya jawab gitu ya tentang hal yang tadi. Seberapa sering sih kita atau lawan bicara kita itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan apa jenis pekerjaan rumah tangganya. Setelah itu nanti Minasang coba laporkan dalam bentuk cerita, dalam bentuk kalimat sederhana. Misalnya Sensei tadi sudah bertanya ya kepada Minasang, apakah Minasang melakukan pekerjaan rumah tangga itu dan seberapa sering frekuensinya? Nanti akan Sensei jelaskan dalam sebuah kalimat, misalnya seperti ini. Dina sang wa yoku soji o shimasu. Nah, seperti itu contohnya. Jadi hanya hanya mencantumkan frekuensi dan juga jenis pekerjaannya seperti apa dari dua percakapan itu. Gitu. Bisa dimengerti ya, minasang? Hai, kita lanjutkan. Sumimasen. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Waktu video-video sebelumnya itu kan sudah kita bahas ya mengenai anggota keluarga. Kita akan review lagi nih, ada siapa saja kah di dalam anggota keluarga sendiri ya. Kita lihat ada Sofu, Sobo, Cici, Haha, Ani, Ane, Watashi, imoto, ototo, dan ada otetsurai-san. Iya, kita ulangi. Sofu, sobo, cici, haha, ani, ane, watashi, imoto, ototo. Dan terakhir ada otetsurai-san. Begitu. Dengan pertanyaan, darega shimasu ka? Darega soji o shimasu ka? Chichi desu. Darega sara o araimasu ka? Haha desu. Dan lainnya. Ii desu ka? Oke, nah sekarang kita akan bertanya dengan teman gitu ya, dengan teman sebangku atau dengan teman lawan bicara kita tentang siapa yang melakukan tugas harian di rumah menggunakan pertanyaan yang tadi darega shimasu ka, lalu jawablah dengan anggota keluarganya atau kalau misalnya biasa yang melakukannya saya, jawab saja saya. Watashi desu misalnya seperti itu ya. Hai, kita lihat ke dalam percakapan berikut. Rina sang no uchi de dare ga ryori o shimasu ka? Rina sang no uchi de dare ga ryori o shimasu ka? Haha desu. Haha ga shimasu. Watashi desu. Watashi ga shimasu. So desu ka? Begitu. Hai. Nah, di sini kita bisa simpulkan dalam refleksi materi pembelajaran dalam percakapan yang tadi mengenai siapa yang melakukan pekerjaan rumah tangga, kita gunakan partikel ga. Ga itu bisa digunakan sebagai bentuk penegasan atau bentuk tertandanya suatu subjek dalam melakukan aktivitas gitu. Jadi pelakunya itu siapa menggunakan partikel ga. Watashi ga shimasu, haha ga shimasu, cici ga shimasu, dan yang lainnya. Gitu ya. Kita lihat di sini ada penggunaan yoku, tokidoki, amari, dan zengzeng. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini adalah refleksinya. Jadi kalian ingat-ingat lagi ya, kalau yoku dan tokidoki itu pasangannya mas, amari dan zengzeng pasangannya maseng. Begitu ya. Nah, sekarang Sensei minta Minasang coba baca karangan berikut, lalu tuliskan kembali di rumah. Jadi Minasang itu selain belajar bercakap-cakap, juga belajar hiragana untuk menuliskannya kembali. Watashi no uchi de haha ga yoku ryori o shimasu. Yang kedua, chichi ga heya no soji o shimasu. Yang ketiga, ane ga tokidoki iron o kakemasu.
Yang keempat, watashi wa yoku hana ni mizu o yarimasu. Begitu ya. Jadi minasang silahkan coba tulis di rumah supaya melatih kemampuan minasang dalam menulis huruf hiragana. Hai. Oke, jadi kesimpulannya apa yang telah kita pelajari dari bab ini? Ayo ingat-ingat. Pertama, hai, betul sekali. Kita sudah belajar tentang pekerjaan rumah tangga dalam bahasa Jepang. Yang kedua, kita belajar frekuensi. Apa namanya? Intensitas dalam melakukan suatu aktivitas. Lalu yang ketiga, betul. Siapa yang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan menggunakan partikel ga gitu ya. Nah, setelah ini Sensei harap Minasang dapat mengingat apa yang telah kita pelajari, kemudian Minasang bisa menuliskannya kembali di rumah agar ingatan Minasang itu long last gitu. Jadi akan masuk ke dalam long term memorinya Minasang semua sehingga tidak mudah lupa begitu ya. Oke, inilah rangkuman materi pembelajarannya. Silahkan nanti Minasang bisa tulis atau screenshot ya. Terima kasih Minasang telah mengikuti pembelajaran bahasa Jepang bersama Sensei. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.